di 3 universitas di negeri Arab, Mesir, Maroko, dan Sudan. Ustadz kau serius, mukanya macam jeruk purut jaga menulis buku apapun tak pernah. Tapi nanti kalau kita ngomong ini katanya sombong. At-takabbur lil mutakabbir sodaqah. Sombong pada orang yang sombong itu sodaqah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yastaghfiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sadaqallahul azim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruang ini dalam melaksanakan suatu taklim. Sebagaimana pada malam hari ini pertanyaan datang dari Pak Sofian. Ya Ustadz, apa hukumnya membanggakan diri? Apa hukumnya membanggakan diri? Saya akan jelas. Membanggakan diri itu kalau dalam bahasa dalam bahasa lainnya katakan takabur atau membesarkan diri atau boleh dikatakan sombong. Banyak orang menjadi takabur, banyak orang menjadi sombong, ada penyebabnya. Kadang-kadang orang sombong kena pendidikannya, kena pendidikan tinggi, dia jadi sombong, menganggap rendah orang lain. Itu banyak contoh-contoh penyebab orang jadi sombong. Bahkan Allah sangat murka kepada orang-orang yang sombong. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda dengan hadisnya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqali dzarratin min kibar. Tidak masuk ke surga orang-orang yang ada di dalam hatinya sebesar zarah sifat takabur atau sifat sombongnya ada sebesar zarah, tidak akan masuk surga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam hati terdapat di dalam hatinya seberat zarah sifat sombongnya tidak masuk surga. Sebesar zarah itu kecil. Kalau sekarang katakan ibarat seperti atom lah gitu, halus sekali. Sedikit aja begitu kecilnya. Ada terdapat dalam hati kita, kita tidak akan masuk ke surga. Ya, itu penyebabnya. Kadang-kadang sifat ini muncul karena kita merasa berilmu, karena kita merasa hebat, karena kita sudah punya pendidikan yang tinggi. Kita pernah membuat skripsi, katakan tesis disertasi pernah untuk tingkat S3 kita buat. Kita merasa sudah bangga. Kalau kita menulis sebanyak itu cuma rasa-rasa belum kering lagi air laut. Ya, belum kering lagi sedikit itu. Kita sudah bangga duluan. Sama kita dengan Karun. Karun itu beranggapan dia sombong diri karena dia menganggap lebih pintar dari yang lain, karena otaknya cerdas. Ya, kalau sekarang ini kalau kita kuliah otaknya cerdas ya, menilai IPK-nya cum laude itu 4 nilainya. Jadi kita sombong. Kita beranggapan karena kita sudah menguasai begitu IPK tinggi, kita menyangka kita semuanya dapat. Ini sifatnya sombong. Orang sombong ini tidak akan masuk surga. Itu dikata Allah. Allah juga mengatakan, jangankan sombong kena pendidikan, dengan ibadah kita saja sombong, kita tidak akan masuk ke surga. Sebagaimana yang saya bacakan tadi, innal ladzina yastaghfiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang menyombong diri beribadah kepadaku,
masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Jadi untuk Pak Sofian tahu, jadi orang membanggakan diri itu dia tidak bakal masuk surga. Jadi dia tak akan masuk surga. Nabi mengatakan juga tidak akan masuk surga. Sebesar zarah saya tidak masuk surga. Apakah sebesar kerbau? Lebih lagi tidak akan masuk surga. Kadang-kadang orang salah mengatakan atau apa-apa kalau kita itu takabur atau orang takabur sedekah, mana ada Allah mengatakan itu. Maksiat atau orang maksiat apakah kita sedekah? Takabur itu maksiat yang paling besar di sisi Allah. Allah mengatakan di dalam surat apa? Di dalam diskusi, barang siapa yang sombong memanggang diri, pasti dia aku perang. Jadi sombong itu, membesarkan diri itu bukan sifat makhluk, itu Allah yang memiliki. Makanya Allah sangat benci siapa yang sombong akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis contohnya sama. Kalau iblis dahulu Allah mengatakan kepada iblis, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala mana'aka alla tasjuda is amartuka qala ana qayyum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kenapa iblis aku perintah engkau supaya sujud dengan Adam kau tidak mau? Iblis menjawab, ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar, aku kau ciptakan dari api, wa khalaqtahu min tin, sedang Adam kau ciptakan dari tanah, aku lebih mulia dengan dia. Sama kejadiannya. Kita beranggap kita lebih mulia karena pendidikan kita tinggi, kita jebolan dari luar negeri. Orang tua apalah cuma tamatan Indonesia doang. Manalah hebat dia, tak tahu dia. Disangkanya orang dalam negeri tidak pintar, belum tentu. Ini pengalaman yang sangat saya pernah alami ya. Saya juga punya teman seorang profesor. Dia lebih ahli juga, sering ceramah sampai ke Eropa. Pada suatu hari saya ingin banget bertemu untuk berdiskusi dengan dia. Tapi sayang, saya kurang dihargai waktu itu. Dia merasa gengsi sedangkan dia sudah profesor, saya ini biasa-biasa pandangan dia. Namun itu dia bertanya, saya tanya, bolehkah kita berdiskusi? Maukah antum diskusi dengan saya gitu? Dia jawab, apa pakai diskusi? Tanyakan saja semua masalah, saya akan jawab. Saya tidak akan merasa apa karena dia tidak mau berdiskusi dengan saya, karena dia menganggap saya ini tidak selevel dengan dia. Lalu saya bertanya, bolehlah kalau gitu saya bertanya dengan dia. Ya, saya bertanya satu pertanyaan. Saya janji itu 2 pertanyaan. Kalau dia mampu menjawab satu pertanyaan saya akan lanjutkan 2 pertanyaan. Saya tanya, ya, ini tolong saya ingin bertanya kepada Anda. Dalam surat Yunus ayat 100, saya katakan itu, Allah berfirman, "Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah." Tidak beriman salah seorang dari kamu, tidak ada iman dari salah seorang kamu, melainkan an tu'mina illa biiznillah. Ingat pertanyaan. Pada baris yang di depan itu Allah katakan an tu'mina illa biiznillah. Kenapa di barisnya menjadi nasab an tu'mina sedangkan dia fi'il mudhari seharusnya dhamma? An tu'mina seharusnya an tu'minu illa biiznillah. Tolong terang satu. Itu yang pertama. Ya, kalau antum bisa menjawab pertanyaan ini, saya akan lanjut yang kedua. Silakan, waktu 4 menit. Akhirnya sampai waktu 4 menit tidak mampu dia menjawab. Kalau begitu saya belum mampu. Makanya saya jawabnya, jangan merasa pintar, jangan merasa kita sudah profesor, sudah mampu semuanya. Masih banyak yang belum kita ketahui. Allah sudah katakan di dalam surah Al-Kahfi, seandainya air laut kau bikin Kau bikinkan tinta, sedangkan pohon-pohon
kau jadikan pena untuk menuliskan kalimat kami, air laut itu akan kering. Sedangkan ilmu kami itu belum selesai engkau tuliskan. Jadi banyak ilmu Allah. Kalau kita jujur ya, saya tanya dengan dia, kalau kita jujur, kita kan sudah pernah bikin skripsi, tesis sudah pernah, disertasi sudah pernah. Kalau rasa-rasa yang 3 kita menulis itu, pernahlah kita mengeringkan air laut? Saya tanya demikian. Tidak pernah. Makanya jangankan air laut, air ember pun tak akan habis minta kita menulis. Ini kata Allah, saat kamu menulis sampai 7 air laut, kering air laut, nama kalam kami tidak akan selesai. Maksud ilmu Allah tidak akan selesai, begitu banyak. Hanya kalau antum merasa dan merasa serba lengkap, makanya antum tak akan mampu menjawab pertanyaan ini. Ini pertanyaan yang paling mudah kalau sebetulnya. Ini cuma tingkat sanawiyah. Itu dalam mutasar ya. Ajurmiyah, cuma kalau dalam nahu gampang ini sebetulnya pertanyaan seperti itu. Tapi antum tak bisa jawab. Apalagi pertanyaan yang kedua lebih sulit lagi. Rasa-rasa sebulan antum untuk diberikan PR belum mampu antum untuk menjawabnya. Yakin saya, yakinnya. Saya bukan kita sombong, saya menyampaikan yang benar saja. Kita menunjukkan kebesaran Allah, bukan kita. Kita tak punya apa-apa. Kita sebenarnya tidak ada, tapi diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya orang punya ilmu itu semakin banyak ilmunya, merasa dirinya tidak ada apa-apa di sisi Allah. Ibaratkan kita berada di sungai, lalu kita mau masuk ke samudera, kelihatan lebih besar semua samudera itu atau lautan itu. Kita merasa, kok gitu, aku ini sangat kecil sekali rupanya. Ya, harus kita gitu, harus kita banyak-banyak mentadaburkan diri, itu sangat penting. Jangan kita menyombong diri. Belum apa-apa sudah berani pula buat patuah, takabur atas orang takabur. Serupa lagi mana tuh ente belajar? Apakah dari merokok yang diperoleh? Takabur atas takabur itu sorokah. Kalau begitu tanyanya maksiat atas kepada orang maksiat, kita apalah sedekah lah. Orang mencuri harta kita curi pula harta dia, sedekah lagi itu. Sedangkan takabur itu maksiat yang paling besar, sampai Allah bersumpah, siapa saja yang takabur pasti ku perang dia. Itu hak Allah, itu kita rampas. Hanya di kita jangan terlalu sombong dulu. Masih banyak lagi di atas langit, masih ada langit lagi, masih banyak ilmu yang belum kita peroleh. Jangan kita duluan sombong bahwa kita sudah memiliki, sudah banyak kitab sudah pelajari. Berapalah kitab kita pelajari? Kalau kita menulis terang ya, dari 3 itu menulis tidak ada 80 juta halaman. Seandainya kita menulis 80 juta halaman, disertasi kita 8 juta halaman, itu pun air laut tak kering. Nah, itu sadarlah nih. Ya, jadi kalau yang ingin juga nak saya kasih PR satu ni, boleh kalau untuk mampu untuk seminggu boleh. Ya, boleh kalau yang sanggup. Nah, gitu. Jadi untuk berikutnya, sebenarnya saya itu bukan kena sombong anggap tak ada. Saya ingin diskusi. Istilah dalam bahasa kampung itu apa kata orang kampung apa? Take and give, sebetulnya saling isi-ngisi antara kita dengan dia. Itu aja dengan teman saya ini. Begitu juga teman yang di sini dalam video kata Pak Sofian ini, bagaimana hukumnya? Ialah salah untuk membesarkan diri, membanggakan diri. Berarti orang ini tidak sadar dengan diri dia bahwa dia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ubah juga seperti Karun. Karun juga punya ilmu yang banyak, karena dia sombong, dia beranggapan aku kaya ini kena ahli, aku memiliki ilmu. Coba lihat dalam surah Al-Qasas ayat 78. Yang namanya Karun itu sombong dia. Dia mengatakan kekayaan dimilikinya itu kena ilmunya, kena cerdasnya otaknya. Ini sangat berbahaya sekali. Jadi untuk menjawab dari Pak Sufyan, orang seperti ini itu sebenarnya orang sombong. Orang sombong kata Allah tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga, itu dia. Bahkan Allah kata innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang menyombong diri menyembah aku masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dan dihina. Jadi kita dimasukkan Allah neraka jahanam.
sama juga yang dikatakan oleh hadis tadi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqal zarati min kibar. Kata Allah, barang siapa masuk surga, siapa-siapa saja yang di hatinya seberat zarah ada kesombongan, tidak akan masuk surga. Jadi untuk menjawabnya, sebetulnya seperti apa yang kita lihat video itu, sebetulnya orang dia merasa diri sombong, merasa diri besar, sudah hebat di hatinya, Allah tidak akan memasukkan dia ke dalam surga. Jadi itu sangat berbahaya sekali. Makanya kita jauhilah sombong ini. Kalau seandainya kita punya ilmu banyak, jadilah ilmu kita itu bagaikan padi, semakin banyak semakin untung. Ya, jangan seperti ayam bertelur sebiji, ributnya sekampung. Jangan seperti itulah. Kita semakin banyak ilmu, kita betul-betul tawaduk kepada Allah. Lihat saja Nabi, ya Allah, aku tak punya apa-apa, ya Allah, aku tak bisa menolak daripada kemudaratan, hanya semuanya dari Engkau. Begitu Nabi, seolah semakin hebat Nabi itu, dia tetap tawaduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita bukan Nabi, bukan Rasul, bukan wasi, bukan semuanya, bukan. Kita hanya cuma tamat pendidikan S3 atau profesor, itu pun hadiah orang. Kadang-kadang berapa banyak orang saya waktu kuliah lihat itu, yang yang lucunya dia kalau membuat, orang lain yang buat, ya orang lain. Disertasi itu kadang-kadang ada alasan dia bikin disertasi itu orang lain yang buat dia upah. Jadi itu sangat berbahaya. Saya berharap betul, janganlah di sini saya himbau, jangan ada yang sombong-sombong lagi ya. Kalau dapat jadilah ibaratkan seperti padi, semakin tinggi semakin tunduk ya. Kalau kita begitu juga, semakin banyak ilmu kita, semakin kita merasa sedikit sekali kita akan merasa lebih tawaduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harapan saya. Jadi untuk orang-orang yang menyombong diri ini, dia bakal tidak akan masuk surga sebelum dia bertaubat. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.